Pada malam hari ini, bukan malam ya, menjelang malam, kita kedatangan bintang tamu yang bernama Muhammad Rafli Ramadhan. Beliau lahir dari Jakarta ya? Iya, Jakarta. Cuman Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Selatan, Jaksel. Yoi. Oh yoi. Jadi hobi beliau naik gunung. Jadi kita ingin mencari gunung apa saja yang telah dinaiki. Nah, apa aja bro? Nah, untuk gunung yang sudah saya pijaki itu ada 6 sampai 7 gunung. Yang pertama ada Gunung Gede Pangrango, itu 2 tuh dia kan. Ya. Gunung Gede sama Pangrango, itu di Bogor dia. Yang kedua Gunung Salak, sama di Bogor juga. Yang ketiga itu ada di Gunung Prau, Jawa Tengah. Yang keempat Sindoro, yang kelima Sumbing, yang keenam Cermai, yang ketujuh itu adalah Gunung Kencana di Jawa Tengah juga, Magelang. Dari 6 gunung itu, gunung apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi Gunung Sumbing. Sumbing. Ya, Berapa mdpl? dia ketinggiannya 3.371 mdpl. Apa motivasi lu naik gunung? Gimana ya? Secara gue pribadi, Ya. awalnya tuh gue cuman kayak apa sih itu gunung gitu kan? Ya. Karena kan banyak orang yang naik gunung dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, mereka naik gunung untuk mencari tenang. Yang kedua, mereka naik gunung untuk mencari wawasan. Yang ketiga, mereka naik gunung untuk mencari pengalaman. Berbicara tentang gunung, tentu kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, banyaknya tragedi di gunung. Nah, itu gimana caranya? Untuk hal itu, Mengantisipasi. kenapa banyak tragedi di gunung, bahkan banyak pendaki yang kehilangan nyawanya kan? Iya. Itu dikarenakan yang pertama, mereka meninggal itu bukan karena setan. Itu yang pertama. Yang dimana mereka meninggal karena ketidaktahuan mereka. Jadi di saat mereka naik di gunung yang ketinggian di atas 2.800, lalu menggunakan peralatan yang seadanya dan tanpa memikirkan apa persiapan yang harus mereka siapkan, cuaca yang harus mereka hadapi, dan juga bagaimana mereka memposisikan diri mereka ketika mereka buka tenda. Iya. Nah, lu kan jantan nih. Bagaimana pandangan lu kalau betina yang naik gunung? Nah, apakah itu etis gitu? Betina naik gunung? Untuk opini gue pribadi, Iya. perempuan yang naik gunung itu etis karena sebagaimanapun kan gunung itu kan bukan hanya untuk laki-laki ya. Iya. Karena nggak semuanya perempuan itu bakal stay di rumah. Ada mereka juga yang ingin explore bagaimana keindahan ibu pertiwi kita, dan juga bagaimana mereka ingin menikmati semua keindahan-keindahan yang tersembunyi di negeri ini. Banyak paradigma muncul di masyarakat kalau wanita naik gunung itu biasanya jadi kompor penghangat untuk laki-laki. Itu gimana menurut lo? Kalau untuk pemikiran seperti itu ya, Ya. itu hanya ada di beberapa oknum saja. Karena tentu kalau kita naik gunung hanya laki-laki saja kan rasanya seperti gimana ya? Ya untuk dipok bareng sahabat atau kerabat atau saudara teman itu is oke. Cuman kan kalau ada perempuan di dalamnya, nah, kita bisa menghangatkan. Dalam artian tuh kita menghangatkan dalam bercanda. Kita bisa main sarkas, kita bisa main ledek-ledekan, ataupun kita juga bisa bertukar pikiran bagaimana kita selama menjalani hidup ini, pengalamannya, rintangannya, dan juga apa yang dirasakan sampai sekarang ini menjadi beban dirinya sendiri. Oh, jadi kesimpulannya wanita yang naik gunung jadi penghangat itu hanya oknum. Iya. Hanya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Oke. Jadi gimana menurut lo kalau tentang tahayul yang ada di gunung? Nah, Nggak boleh kencing sembarangan, sebagainya gitu. soal itu ya, Ya. karena kita kan pendatang, Iya, saya pendatang. laksanakan. Tentu untuk mengklaim itu ada, Ya. kita harus kayak gitu. Karena kita menghargai bagaimana adat itu tumbuh di sana. Kecuali dalam segi tauhid, ya kita tidak boleh untuk percaya dengan hal itu kan. Karena kita
harus trust ke Allah gitu. Oh iya iya. Apapun yang terjadi dengan kita di pendakian atau di jalan itu emang datangnya dari Allah pure, bagaimana kita rasakannya gitu. Tapi untuk perihal kayak nggak boleh sembarangan atau pasar setan segala macam ya, kita boleh mengiyakan hal itu tapi jangan kita Yakini. jangan kita yakini. Oh, Dalam iya. artian kita menghargai. Iya, Nah, betul. seperti itu. Jadi sejauh pengalaman lu naik gunung, berapa budget yang paling tinggi lu keluarkan? Untuk naik gunung ya, yang paling tinggi budget yang gue keluarkan itu ada di 1.300.000. 1.300.000. Iya. Itu berapa hari? Itu seminggu. Seminggu. Nah, Persiapannya kayak makanan? untuk persiapan kita ngambil dari makanan ya. Ya. Dari makanan kita ambil segi yang ringan-ringan untuk berangkat. Makan berat sekali karena kan kita juga pasti bakal belanja untuk persiapan naik gunung kan. Nggak Iya. mungkin kita naik gunung persiapan seadanya kita paksain naik gunung. Nah itu bakal bikin mati sendiri nanti. Biasanya naik gunung itu nginap di perumahan atau gimana? Sebelum mendaki itu dia ada namanya base camp. Dia base camp. Nah, jadi di base camp itu kita registrasi, kita pengisian simaksi, terus juga penyerahan kartu identitas sebagai jaminan kalau kita hilang atau gimana. Nah, jadi di base camp itu kita dapat istirahat sekalian kamar mandi Berarti kreatif. gratis. Kreatif ya. Nah, Tapi ada beberapa tempat itu tidak menyediakan base camp. Gunung-gunung kayak Gunung Kerinci tidak ada base camp ya. nah, kalau hal-hal itu dia biasanya rumah warga. Nah, rumah warga. iya, Ya, jadi warga lokal di sana mengelola bagaimana ini bisa menjadi ladang mereka buat mencari rezeki kan. Karena nggak mungkin pendatang yang jauh-jauh dari luar Iya iya. tiba di pendakian Kerinci langsung naik. Nah, pasti kan akan mengalami kelelahan. Iya betul. Jadi ke gunung apa selanjutnya yang lu daki? Planning gua sendiri, gua pengen ke Lau. Lau. Iya. Lau itu ada di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Yang gua pengen ke sana karena masih keasliannya masih ada dari zaman Majapahit masih ada dia, dari prasasti, patung-patung kuno hingga rumah-rumah yang masih bisa dibilang itu adalah rumah-rumah tahun 800-an sampai 900-an ya. Jadi lo nggak ada impian buat daki gunung Everest itu? Wah, kalau Everest itu mungkin adalah planning gue yang kesekian lah. Karena Iya iya. ya, karena Everest itu adalah ending dari perjalanan gue mendaki gunung. Jadi itu yang terakhir itu. Iya, terakhir. Oh, oke oke. Kalau gue udah naik Everest, selesai gue. Udah itu Iya. selesai. Pensiun. Pensiun gue. Jadi anak daki gunung nih kabarnya itu lama nikahnya. Ya, kalau soal itu kan gimana ya? Karena gini, ada pendapat yang mengatakan kalau lu baper di gunung lu kalah. Oh gitu Nah, ya. karena dalam artian gini, lu cuma diistimewakan pas pendakian aja. Selesai pendakian, udah selesai juga kehangatan lu sama perempuan atau sama laki-laki itu gitu. Iya iya. Jadi lo rencananya kapan nikah? Aduh, untuk planning gue pribadi ya, Ya. gue menikah di 2029 nanti, 29. kalau nggak 2028 ya. Jadi kan banyak nonton nih. Tipikal cewek menurut lo kayak mana gitu? Aduh. Kayak anak gunung tuh gimana sih apa namanya? Kriterianya gitu. Kalau buat gue pribadi kriterianya nggak simple sih, nggak neko-neko. Yang pertama sederhana. Iya iya. Sederhana. Yang kedua sefrekuensi. Iya. Nah, yang ketiga agamanya baik. Iya iya. Tapi kabar yang saya dapatkan mantan-mantan lu semuanya selebgram. Itu sederhana dari mananya? Mereka hanya tampil seperti itu yang di sosmed kan. Ya, Nah, kehidupan aslinya mereka itu ya sederhana. sederhana. Berarti sederhana, agamis, dan satu lagi Frekuensi. frekuensi itu yang Iya. penting. Oke. Jadi di balik lu mendaki gunung, lu kan juga kuliah. Iya. Jadi gimana ngatur manajemen waktunya? Nah,
Untuk pengelolaan waktu, biasanya gue naik gunung itu kan di waktu libur semester kan. Iya. Nah, jadi segimana mungkin lu nabung untuk lu siapin budget lu naik gunung. Ketika libur, lu pergi. Karena kan hitungannya itu self reward buat diri lu sendiri kan. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Lu kuliah di mana sih? Gue kuliah di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. UIN, CHM Jamil Jambek, Kurang Iya. Putih. UIN ya. Nah, Kan di UIN kan ada itu namanya apa namanya UKM Mapala. Kenapa lu nggak ikut? Karena kan itu kayak suka naik gunung gitu. gimana ya? Karena buat gue pribadi, kalau ikut Mapala, kita terpaku jadinya. Oh, intinya tuh Mapala. Terpaku. Iya, kita terpaku. Maksudnya di sini Ya. kita naik gunung itu kan untuk ya sembari belajar survive juga kan. Ya. Cuman kalau emang terlalu ditekan-tekan sekali gitu, kita nggak akan tahu kayak gimana rasanya, bagaimana nikmatnya itu di gunung gitu. Bagaimana nikmatnya alam bebas, gimana nikmatnya kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Iya, iya. Kalau bagi lu naik gunung itu lebih bagusnya itu sendiri atau bareng kawan? Banyak itu kelompok. Kalau itu juga tergantung orang ya. Karena gue pribadi waktu gue broken heart aja, waktu gue putus karena gue udah lamaran, dia udah ditinggal gue. Akhirnya gue mutusin buat naik gunung sendiri. Karena naik gunung sendiri itu gimana ya? Lu bisa ngerasain apa yang lu rasain itu pure, semuanya lu rasain tanpa ada gangguan orang lain, tanpa ada hasutan orang lain. Berarti lebih suka yang sendiri lah gitu. Lebih apa namanya itu? Lebih damai rasanya lah. Iya betul. Iya, iya. Jadi banyak pengalaman yang dapat ya. Jadi kalau tadi kan masalah tipikal cewek naik gunung. Sekarang nih kan tadi lu bilang naik gunung ini menambah wawasan. Gimana ya letaknya menambah wawasan gitu? Nah, letak wawasan saya waktu Iya. kita naik gunung itu dari mana kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita memulai perjalanan. Ya. Terus juga apa saja yang harus kita antisipasi ketika kita mendapati cuaca yang tiba-tiba berubah secara drastis. Misalnya nih, sekarang cerah kan. Nah, selang sejam badai. Nah, itu kita gimana caranya kita antisipasi itu? Dari penempatan lokasi, persiapan yang kita punyai, dan juga logistik yang kita siapin. Iya, iya. Berarti ada strategi dalam menjadi gunung. Iya, betul. Ada nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, inilah langkah-langkahnya. Betul. Jadi gimana menurut lu kalau kejadian atau insiden yang terjadi di Merapi kemarin? Nah, kalau hal itu kan karena tidak ada pendeteksi secara keseluruhan gunung itu kan. Iya. Jadi pergerakan gunung tersebut juga nggak diketahui sama orang sana. Iya, Jadi yang saya sayangkan ya, ketika gunung itu erupsi, masih banyak dari mereka yang peduli dengan barang mereka masing-masing. Ah, iya, iya. Seharusnya yang harus mereka pikirkan pertama itu adalah gimana survive dari lemparan-lemparan batu yang mengarah ke mereka. Oh, iya, iya. Dari pemilihan lokasi buat evakuasi. Nah, seharusnya itu mereka mengarah ke sana. Lu sendiri selama mendaki gunung berapa beban yang paling banyak lo angkut ke atas gunung? Untuk tas pribadi ya, Iya. tas yang gue pernah gue angkut waktu gue bawa orang, ya sebagian banyak pemula, itu gue paling berat di 62 kilo. 62 kilo? Ya, Itu udah paling berat loh. itu paling berat buat gue. Mereknya apa? Kalau buat tas, Ya, gue Osprey. display. Berapa belinya? Kalau spray itu kemarin 3,1. 3,1. Tahan ya? Tahan. Udah berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun? Udah jalan 4 tahun. 4 tahun. Iya. Jadi menurut lu kan bawa 62 kilo itu udah berat kan? Gimana pendapat lu tentang apa namanya orang kampung yang bawa korban bencana Merapi? Yang korban Merapi itu kan digotong itu, kan berat kali itu, 2 kali lipat berat itu. Iya. Nah gimana menurut lu? Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau bukan ahlinya, Iya, maka itu akan merepotkan lu juga gitu. iya, iya, Nah, kalau warga lokal kemungkinan sudah terbiasa dengan bawa berat kan, iya, itu sangat membantu. Karena kalau orang-orang yang kayak kita gini, terus kita bantu evakuasi bawa orang di iya, pundak kita,
ya yang hasilnya akan sama. Iya. Kita yang akan mati juga. Berarti lu mengapresiasi lah Iya. warga tersebut gitu. Betul. Oke. Soalnya nggak mudah kan dilakukan. Betul. Dengan berat segitu gitu. Jadi setelah ada kejadian di Merapi, apakah lu ingin ke Merapi gitu? Pengen ya? Banget malah. Iya, iya. Jadi apa dampaknya dari gunung meletus gitu? Apa efek sampingnya dan apa efek positifnya? Efek sampingnya. Iya. Efek sampingnya yang pertama itu bakal menjadi luka buat dunia pendakian karena orang tua yang anaknya menjalani Iya. aktivitas tersebut itu akan terbatasi. Iya, iya. Nah, dan juga kepercayaan orang tua kepada anak-anaknya untuk mendaki gunung itu akan hilang. Iya, iya. Ngomong-ngomong, lu bilang kepercayaan orang tua, lu naik gunung minta izin nggak ke orang tua? Pasti. Pasti. Ya. Kalau nggak diizin gimana? Kalau nggak di sini gua nggak akan naik. Nggak naik ya? Nah, seperti kemarin kan. Iya. Waktu gua sebelum meletus itu Merapi kan. Itu Sabtu gua izin ke orang tua gua buat naik gunung kan. Iya. Nah, ketika gue udah izin sama orang tua gue, ini tumben banget orang tua gue tuh kayak ngelarang, kayak dia ngomong gini, "Ma, kalau kamu naik, mama nggak mau kamu pulang." Iya, iya. Akhirnya gue matiin ego, gue nggak naik. Pas besokannya meletus, di situ gue langsung telepon mak gue, karena gimana ya, seperti yang mak gue bilang, kalau kamu naik, mama nggak mau kamu pulang. Iya, iya. Gitu. Jadi apa pesan dan kesan lu terhadap kawan-kawan yang ingin naik gunung tanpa seizin orang tua gitu? Buat kalian yang pemula ya, pentingnya izin orang tua itu adalah karena orang tua itu kan adalah bagaimana kuncinya ke Allah kan. Kalau orang tua nggak ridho, kalian akan akibatnya. Tapi kalau kalian udah izin sama orang tua, kalian udah bicara baik-baik dan orang tua mengizinkan, insya Allah mau kemanapun kalian pergi, kalian nggak akan kenapa-napa. Iya, iya. Berarti itu pesan ya Iya. untuk yang mau naik gunung. Jangan memaksakan ego kalian naik gunung karena teman-teman kalian naik gunung. Ingat, naik gunung itu bukan untuk sosmed, karena naik gunung itu buat mental. Bagaimana kita ngerehab semuanya yang udah capek, bagaimana kita pergi dari kebisingan yang udah kita alami sejauh kita jalani gitu. Nah, jadi lebih ke arah ke sana naik gunung itu. Iya, iya. Karena gunung itu kan identik dengan pecinta alam ya. Iya. Ya kan? Tapi kenapa banyak dari pendaki gunung itu yang buang sampah sembarangan? Nah, nih biar jelasin. Karena kebanyakan orang naik gunung itu hanya untuk popularitas. Iya, iya. Ya, popularitas mereka terhadap ya kehidupan sosmed mereka lah. Iya, iya. Berarti hanya untuk di sosmed lah gitu ya. Pencitraan. Iya, pencitraan. Iya, Ini iya. bagus nih ya, gitu-gitu. Padahal mereka ya selesai makan buang sembarangan. Puntung rokok pun juga. Iya, iya. Itu kalau asal masih hidup ya, ketemu ilalang yang udah kering, Kayak di Bromo ya. kayak di Bromo, Iya, iya. kayak gitu. Jadi mungkin ada yang pertanyaan yang masih ada di benak kawan-kawan penonton kan. Ya. Kalau berak di gunung gimana gitu? Nah, Nah, ini top topik juga nih. Iyalah. Karena kalau kita boker di gunung ya, Iya. nah, kalau saya pribadi gali tanah sejengkal ke bawah. Oh, iya. Nah, karena nggak mungkin kalian langsung berak terus ngeplek ke tanah gitu aja. Nah, iya. gali dulu sejengkal ke bawah. Nah, Timbul. jadi kalian cari dulu 4 daun yang lebar dan usahakan jangan berbulu. Karena kalau daun itu berbulu, gatal-gatal maksud kalian nanti. Oh, iya, iya. Iya, jadi usahakan 4 daun, terus 3 tisu kering sama iya. 2 tisu basah. Kalau nggak ada air ya. Mau kalau nggak ada air ya. Jadi sejauh ini lu kan pergi ke gunung nih. Iya. Jadi airnya itu di mana? Diambil dari gunung atau gimana? Bawa dari camp? Nah, di gunung ini ada namanya mata air. Iya. Tapi nggak semua gunung ada mata air kan. Iya. Jadi kalau nggak ada mata air, kita bisa ambil air telaga atau air genangan aja buat cebokan. Yang penting kan kita bersih setelah buang air besar itu kan.
Kalau untuk minum gimana? Kalau minum mata air gitu. Mata air aja. Itu dimasak dulu atau di Enggak, langsung minum langsung aja minum? bisa. Ah. Oh, gimana rasanya? Ada manis-manisnya gitu? Air mata air itu segernya melebihi air kemasan, brother. Ah, iya iya. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri nanti. Berarti berapa lama lu daki gunung tuh? Daki itu kan kata orang lama, Ya. turunnya cepat. Jadi berapa yang paling lama? Paling lama gue naik gunung itu di sekitaran 12 jam. 12 jam. Iya. Paling lama itu? Iya, karena kebetulan waktu itu gue kena badai. Iya iya. Jadi gue sama teman-teman gue mutusin buat rescue. Gimana caranya kita mencegah hipotermia itu terjadi gitu. Karena kan kalau badai itu kan gimana ya? Anginnya nggak jelas. Iya. Juga hujannya juga deras kan. Kabut turun. Nah di situ tuh bahaya teman-teman karena yang pertama daerah itu sudah mulai gelap. Yang kedua suhu menurun. Nah, Hipotermia. iya hipotermia. Kalau orang yang kekurangan air itu apa namanya? Hidrasi. Dehidrasi. Itu ada dua kemungkinan ya. Hipotermia atau hidrasi. Dehidrasi. Dehidrasi ya. Iya. Oh iya, iya. Itu karena kekurangan air. Kurang air putih. Air putih ya. Kurang minum lah dia. Iya iya. Jadi buat pemula ini kemarin tuh kan ada kejadian tuh. Dia naik kan naik gunung, tapi di pertengahan perjalanan nggak sanggup lagi. Jadi mau naik nggak sanggup, jadi mau turun pun sendirian gitu. Jadi gimana solusinya gitu? Nah, buat kalian para leader yang membawa pemula ya, Iya. kalau sekiranya tim kalian udah nggak mampu untuk naik, bahkan juga dia merasa fisik itu cukup di situ aja, please, puncak itu bukan tujuan kalian. Tujuan kalian naik gunung itu adalah pulang ke rumah dengan selamat. Puncak itu hanya bonus. Iya. Jadi kalau emang kalian punya temen atau anggota yang masih pemula, Iya. fisik yang nggak sekuat kalian, kalau bisa kalian itu ngecamp di sana dulu. Maksudnya ngecamp itu gimana? Istirahat. Satu istirahat kalian. Makan, pemulihan fisik, dan juga ya istirahat semuanya lah. Berarti poinnya kalau kita naik berlima, turun berlima gitu. Iya, naik bareng, turun Iya. bareng, Iya iya. gitu. Jadi gimana perasaan lu kalau ke puncak kan? Tujuan kita kan lihat view yang bagus. Iya. Ternyata udah sampai puncak berjam-jam kan, tapi nyatanya kabut gitu. Gimana perasaan lu sebagai pendaki? Kalau buat perasaan gue pribadi, ya pasti kecewa kan. Kecewa, ya? Karena kita kan tujuan ke sana kan buat gimana kita nge-heal dengan pemandangan yang ada kan. Iya. Cuman balik lagi, sekiranya perjalanan itu lebih bagus, Ya. ya kan? Maksudnya kayak pengalamannya, ceritanya sama teman-teman itu gimana? Nah, gua rasa itu yang lebih mahal. Itu lebih mahal ya, bukan view-nya. Bukan view-nya, tapi gimana lu bersama orang-orang itu dan juga gimana kekeluargaan lu tuh muncul di situ sama mereka. Itu yang lebih mahal. Berarti mendaki gunung ini selain menambah wawasan juga menambah relasi gitu. Betul. Ah, iya. Iya. Jadi lu banyak teman tuh? Banyak teman gua. Banyak ya? Nah, Ada komunitasnya? Ada. Ada. Dari Jawa Timur ada teman gua di sana, ada Bang Aldi. Di Jawa Tengah juga ada tuh si Nada sama Bang Rey ada di sana. Loyalitas seorang kawan pendaki gunung itu seperti apa gitu? Dia bakal gimana ya? Untuk kita yang jauh, mereka tuh nggak akan sungkan-sungkan buat nolak kita. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak mau nolak kita, kayak datanglah gitu, mampir ke rumah. Iya iya. Nah, kita main di sini, kita istirahat, atau kita mau healing bareng-bareng bisa. Gitu ya. Iya. Berarti apa namanya itu didapatkan tidak instan ya. Iya. Banyak pengalaman-pengalaman. Tentu ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya. Pasti. Pengalaman buruknya apa selama ini? Pengalaman buruk gua waktu itu ya, gua naik solo ke Gunung Salak. Ya. Posisi waktu itu masih ditutup kan. Ya. Nah, gua naik lewat jalur ilegal. Nah, di situ kan gimana ya? Hawa mistis tuh berasa banget. Karena guanya udah capek, yang kedua sugesti gua jelek. Iya iya. Jadi semuanya akan ke gua. Gitu. Itu pengalaman terburuk gua, hampir mati sih. Hampir mati ya? Hampir mati. Jadi kalau lo sendiri solo, lo bawa tenda sendiri gitu? Gua buat sana sendiri. Bawa tenda ya? Ah. Iya. Tapi berat juga ya?
lumayan. sama makanan itu. Iya, jadi logistik, tenda, segala macam satu entitas lo. Iya, iya. Kalau budget itu kan tadi kan ada yang sampai berapa? 1,3. Iya. 1,3 juta. Itu udah biaya transportasi gitu. Contoh nih, Udah full. full itu. Iya. Dari lu ke sini dari Bukit Tinggi contoh kan ke Jawa, ya kan? Kan pakai uang transportasi, belum lagi biaya masuknya, biaya beli makannya, balik lagi ke sini. Itu 1,3. Iya. Iya. Ternyata nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal. Karena gua kan naik dari sini kan di pinggir jalan kan. Oh Nah, iya. kalau naik pinggir jalan itu teman-teman kita bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau di outlet kan 6,5 ya. Kalau di pinggir jalan 400.000 juga udah sedangkan kerja apa kali ya? Apa perbedaannya pinggir jalan dengan apa tadi? Outlet ya. Outlet. Karena kalau di pinggir jalan kita itu hanya menerima bangku yang masih ada. Oh iya, iya, menarik nih. Jadi kalau Hmm. di bus itu udah nggak ada kursi lagi, nah saran saya kalian masa naik. Jadi kalian tunggu aja bis selanjutnya yang sekiranya masih menyediakan kursi, Iya, iya. gitu. Berarti itu apa namanya triknya ya? Iya. Biar dapat harga murah gitu. Harga murah naik pinggir jalan. Iya, iya. Jadi kan sekarang nih 2024 nih, banyak terjadi bencana seperti banjir kan, longsor dan sebagainya. Apakah itu akan mengurungkan niat lo buat mendaki lagi atau gimana? Malah semangat? Kalau untuk mengurungkan niat, enggak. Enggak ya? Tapi mencegah niat untuk naik ke sana di saat cuaca kayak gini, Iya. itu ya Iya. Berarti kalau dalam musim hujan licin gitu ya? pasti. Karena juga trek di gunung itu nggak akan sama seperti waktu dia musim panas. Iya, iya. Jadi sepatu yang lo gunakan buat supaya nggak bagus, nggak tergelincir gitu apa? Sepatu khusus trekking. Khusus itu ya? Nah, Berapa belinya? untuk harga ya, gue kemarin beli di 580. 550. Iya, Di Shopee. di Shopee. Shopee. Outlet Are. Are, nih Shopee yang senders nih. Ya, Are Endorse Free. Iya, iya. Jadi tanggapan lu kan nih ada nih UKM di Mapala kan di naik gunung dan UKM Rescue Iya. kan dia sama-sama bertindak nih di lapangan. Kayak Rescue kemarin kan juga mendaki gunung. Jadi menurut pandangan lu gitu, apa sih beda dari mereka berdua nih gitu? Kalau Mapala gimana ya? Dia khusus buat alam. Oh alam ya. Nah, karena pemahaman mereka tentang keadaan di situ itu mereka tahu. Dan juga apa yang harus mereka lakukan seperti kayak emergency tandu, emergency shelter. Nah, itu mereka ngerti. Kalau rescue dia bisa global. Dalam artian perjalanan bisa ke alam bisa. Cuman untuk penguasaan khusus mereka lebih menanggapi yang umum-umum. Atau ke medis? Iya, lebih ke medis. Medis ya. Tapi dilengkapi dengan ilmu medisnya. Nah, betul. Iya, iya. Berarti Mapala dengan Rescue ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Mereka kalau bekerja sama, wah, keren. Tapi menurut lo gimana? Pengurusan tahun ini gimana? Apakah ada kerjasama atau malah saling ituan? Balik badan? Kalau buat keputusan sekarang ya, Iya. sempat ada dia kerjasamanya dan juga bagaimana mereka berdua itu saling membutuhkan. Butuhkan ya. Iya. Berarti tadi kan udah banyak lah informasi yang kita dapatkan tentang mendaki gunung. Jadi kalau kawan-kawan ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Ada IG bro? Ada bro. Nah apa IG-nya? Teman-teman bisa cari di Instagram @flyrmdn_. Berarti nanti buat nanya-nanya tentang daki gunung, outfit yang dipakai buat daki gunung boleh tanya nanti. Iya. Kalau boleh join boleh. Join boleh. Boleh. Kebetulan kita habis lebaran ini ada pendakian bersama ke Gunung Gede Pangrango. Gimana tuh? Itu Gimana? itu di Bogor. Di Bogor ya? Iya. Budgetnya? Untuk budget tergantung teman-teman. Kalau teman-teman dari Jakarta atau dari Jawa itu masih bisa di under 700.000. 700.000. Iya, tapi kalau ada teman-teman yang di luar Jawa, itu budget kalian terkhusus sendiri ya. Itu bisa lebih dari 1 juta. Iya, iya. Berarti dari sini kita langsung ke gunungnya atau kita nginep dulu? Nginep dulu. Nginep. Biaya penginapannya udah tuh Ya sekalian. sekalian sama Sekalian. maksi sama registrasi. Oh, dan semua makanan sekalian. Iya. Iya.
Baik, mungkin itu saja dulu untuk podcast kita kan dengan Muhammad Rafli Ramadan. Semester berapa? 8. 8. Jurusan? Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh. Jadi kenapa bisa hobi mendaki gunung? Karena ya ada ketenangan tersendiri, kecanduan tersendiri, dan juga kesenangan tersendiri dalam mendaki itu. Apakah ada dengan sinkronisasi dengan jurusan yang Anda pilih? Bisa. Bisa. Karena seperti halnya dakwah itu kan nggak harus di masjid-masjid. Iya. Secara kita ngomong mau tuh temen juga itu bisa dakwah. Jadi lebih ke tadabbur alam. Iya, karena di gunung itu kan gak ada sinyal kan. Iya. Jadi teman tuh bisa lebih fokus bagaimana kita menyampaikan poin-poin yang kita sampaikan, dan juga mereka bisa menanyakan langsung tanpa merasakan ragu gitu. Karena kan kita partner nih. Tentu mereka akan bertanya hal-hal yang sekiranya saya bisa tahu, saya bisa sampaikan. Gitu. Berarti kan lu naik gunung kan biasanya di hari biasa kan? Iya. Kalau di hari bulan Ramadan ini gimana? Sanggup nggak? Kalau bulan Ramadan sanggup. Sanggup? Udah Karena pernah sekali juga. Jadi sekali kita waktu itu ngadain bukber Surya Kencana. Jadi kan ada tuh di Gunung Gede. Nah, setelah pos 5 itu Surya Kencana. Nah, di situ adalah sabana yang luas, yang dimana kita bisa bercengkrama bareng-bareng. Nah, jadi waktu itu gua ngadain buka bersama di Surya Kencana. Dan itu kita pendakiannya lumayan lama ya, karena kita kan harus benar-benar manage fisik sama hausnya kita kan. Iya betul. Jadi kita naik jam 7 sampai di Surya Kencana jam 4. Jam 4 ya. Nah, jam 4 buka tenda langsung masak. Berarti bedanya itu kalau di bulan puasa kita lebih banyak manajemennya. Iya, manajemen. Kalau di hari biasa, Kalau hari biasa ya Iya. paling gas-gas aja. gas-gas aja lah ya. Nyantai-nyantai ya, nggak apa-apa juga. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan nanti yang apa namanya ada di benak kawan-kawan, mungkin bisa kita undang lagi beliau untuk hadir di RPM, yaitu Ruang Podcast Mahasiswa. Baik, salam apa namanya kalau Salam di gunung? lestari. Salam lestari. Apa lagi? Apalagi? Itu aja. Oke, 1, 2, 3. Salam lestari. Salam lestari.